benang di Tuina. Jadi di ame semua, akhirnya tadinya ini kayu kosong, tapi akhirnya dililit dengan itu benang sampai agar dapat dikenali dan diminati demi ketahanan budaya orang Rote. Sejalan dengan itu, yang perlu dipikirkan bersama adalah pengembangan usaha produksi dai benang kapas sebagai ikon tradisi dan budaya yang berkelanjutan dari masa ke masa. Untuk itu dibutuhkan lompatan yang lebih kreatif agar dai dapat menunjang keberlangsungan budaya. Nah, ini adalah hal yang sangat baik sekali. Kita berbicara tentang kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Rotendao. Bahwa semua hal yang ada dalam kehidupan masyarakat Rote itu sebenarnya indah adanya, baik adanya. Namun bergesernya waktu, banyak orang mulai melupakan beberapa bahan-bahan budaya yang dipakai oleh orang tua nenek moyang kita untuk mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena mereka berpikir tentang efisiensi waktu, bagaimana cara mengolahnya membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya, sehingga mereka berpikir bagaimana untuk membuat atau mencari jaring itu hanya dengan membelinya dari toko, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau apa yang mereka butuhkan untuk mereka gunakan, sehingga mereka tidak perlu lagi menggunakan dai ini. Namun saya pikir bahwa ini hal yang perlu kita angkat. Apalagi kami di sekolah ada pelajaran terkait muatan lokal. Bagaimana kami membangun pelajaran ini dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di sekitar wilayah sekolah kami. Nah, wilayah sekolah kami ini berada di wilayah perairan atau laut, di mana keseharian hidup masyarakat di Rote Barat, di pesisir pantai ini, mereka bergelut dengan laut setiap hari. Nah, tentang jaring yang mereka pakai untuk menangkap ikan, ini adalah satu kebutuhan hidup bagi para pencari, orang-orang yang senantiasa pergi ke laut untuk melakukan aktivitas mereka, ya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ataupun juga anak-anak. Mereka menggunakan alat jaring ini untuk menangkap ikan yang biasa mereka namakan dengan istilah sesorok, menyorok ikan dari laut. Nah, pada zaman dulu kala, orang Rote menggunakan dai ini. Orang Rote menggunakan dai ini untuk menangkap ikan. Nah, saya pikir bahwa hal ini perlu saya angkat di muatan lokal sekolah saya. Bagaimana sekolah menghidupkan kembali beberapa aset-aset wisata yang sebenarnya dapat memberikan suatu daya tarik kepada dunia wisata, bahwa ternyata ada hal-hal yang menarik, artistik, yang indah sebenarnya yang patut kita lestarikan. Salah satunya tentang dai ini. Saya melihat dai ini adalah suatu kerajinan tangan yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk memenuhi keperluan hidup manusia, dalam artian menggunakannya sebagai alat untuk menangkap ikan. Sangat bagus sekali dai ini. Hanya memang dalam penggunaannya atau dalam pengerjaan menjadi sebuah dai yang dipakai untuk menangkap ikan ini memerlukan waktu yang lama, karena dari bahan mentahnya kapas harus dipintal lagi menjadi benang, dan dari benang ini dirajut menjadi jaring ini. Ya, tapi ini adalah hal yang sangat unik yang dimiliki sebagai suatu bentuk kekayaan yang ada di masyarakat Rotendao. Memasukkan keterampilan membuat dai sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada di Rotendao, sehingga ke depan dapat berdampak pada pengembangan ekonomi kreatif masyarakat Rotendao. Terkait dai tadi, harapan saya kita perlu bangun kolaborasi antara beberapa unsur yang ada, yang tentunya mempunyai peran yang penting untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Rotendao ini. Seperti dari kalangan sekolah, pemerintah, bahkan masyarakat pun turut ada di dalam.
untuk menjaga budaya-budaya yang pernah ada di Rotendao supaya tetap lestari, indah, dan bermanfaat agar bisa kita gunakan seterusnya dalam membangun citra atau karakter dari orang Rote itu sendiri. Tentang Dai. Dai adalah suatu alat yang sangat bagus dan sangat indah sekali dan harus kita kelola dengan baik sehingga budaya ini tidak hilang dari generasi-generasi berikutnya. Di sekolah, sebagai barometer yang pertama, saya akan berusaha untuk memasukkan kurikulum muatan lokal ini dengan proses pembuatan Dai dan bagaimana keberlanjutan Dai ini ditindaklanjut dalam asas manfaat Dai dalam pengelolaannya ketika berada di laut. Bagaimana orang-orang lokal dapat menggunakan Dai, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar masyarakat sehingga mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang yang sangat banyak dan dalam membuat suatu peralatan yang akan berguna untuk mendukung mata pencarian mereka atau keberlangsungan hidup mereka. Sehingga saya sebagai kepala sekolah menggunakan basis kearifan lokal, mengangkat tentang budaya lokal yang ada di Rotendao, terkhususnya tentang Dai ini, membelajarkan kepada anak-anak bahwa kita punya budaya yang unik. Bagaimana kita menghidupkan kembali proses pembuatan Dai dan apa manfaatnya Dai, dan kita pakai ini, bagaimana kita meneruskan pembuatan Dai ini dan penggunaan Dai ini dalam keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di daerah pesisir. Ini hal yang baik yang tidak boleh kita lupakan begitu saja, tetapi harus kita hidupkan kembali, kita lestarikan kembali. Toh pembelajaran-pembelajaran yang ada di setiap sekolah ini juga kita harus bisa untuk mengangkat semua kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah tersebut dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada para peserta didik bahwa kita kaya akan potensi-potensi alam, kita kaya akan budaya-budaya lokal. Bagaimana kita menyadarkan para peserta didik supaya mereka bisa untuk mengangkat kembali budaya-budaya yang sudah kita miliki, yang hidup selama ini di tengah-tengah kita, namun kita lupakan begitu saja. Ini saatnya untuk kita kembali lagi ke alam, back to nature. Bagaimana kita mengangkat kembali kearifan lokal kita terkait dengan Dai, kita ambil kembali Dai, kita hidupkan kembali proses pembuatannya, dan kita lanjutkan kebermanfaatannya untuk para petani, para nelayan di sini menggunakan Dai dalam melakukan aktivitas-aktivitas mereka, baik itu ketika mereka berada di laut maupun ketika mereka berada di